Kemudian kita masuk ke tahap eksekusi, 3 strategi eksekusi yang saat ini masih banyak dipakai oleh organisasi, baik perusahaan maupun non-profit organization di seluruh dunia. Baik di Amerika, di benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika, Asia, bahkan Australia. Hampir strategi-strategi ini banyak dipakai di perusahaan-perusahaan yang terkenal. Ya, kita mulai dari PDCA. PDCA ini biasa dipakai oleh perusahaan-perusahaan timur, ya terutama di Korea, Jepang, yaitu PDCA. PDCA sendiri strateginya dimulai pada tahun 1951, PDA Cycle, yaitu Plan, Do, Check, Action, yang sangat terkenal sekali, ya, dari Edward Deming, yang dikembangkan oleh Masaki Ine dan Deming Cycle untuk mengembangkan PDCA pada saat Perang Dunia. Di Jepang, mereka dikirim untuk melakukan analisa terhadap strategi apa yang cocok untuk pengembangan bisnis. Dan Deming menyimpulkan bahwa salah satu strategi yang paling penting adalah bagaimana melakukan plan, do, check, and action. Kemudian kita berbicara strategi yang kedua yang cukup terkenal juga adalah POAC. Yang pertama adalah PDCA, yang kedua adalah POAC. Diterbitkan oleh George Terry yang menulis buku ya, The Principle of Management tahun 1958 dengan konsep POAC yang dilakukan oleh George Terry. Planning, Organizing, Executing, and Controlling. Kemudian strategi yang terakhir yang cukup terkenal juga, ini lebih baru strateginya, yaitu 4DX yang ditulis oleh Sim Covey, Jim Huling, and Chris McChesney pada bukunya The 4 Disciplines of Execution Achieving Your Widely Important Goals pada tahun 2012. Itu adalah 3 ya strategi yang cukup terkenal yang saat ini masih banyak digunakan di perusahaan-perusahaan baik skala regional maupun skala internasional, baik di negara kita Indonesia maupun di beberapa negara-negara maju baik di Eropa maupun Amerika yang masih menerapkan 3 strategi ini, PDCA, POAC, dan 4DX. Nah, teman-teman kalau ingin belajar lebih jauh terkait dengan strategi eksekusi yang tadi, ya ini ada bukunya PDCA, Plan, Do, Check, Action, terbitan aslinya dalam bahasa Jepang. Kemudian yang kedua adalah Principle of Management, POAC, dari George Terry yang tadi 1958, ini juga banyak dipakai di perusahaan-perusahaan. Kemudian yang terakhir, yang terbaru, strategi eksekusi adalah 4DX, for the Discipline of Execution, yang ditulis oleh Chris McChesney, Sim Covey, dan Jim Huling. 3 buku ini teman-teman bisa pelajari, juga teman rekan-rekan top eksekutif, baik di level C, ya, level CEO, level CFO, level middle management, baik GM maupun vice president, kemudian di level manager, di middle management, manager, asisten manager, bahkan di level awal-awal leader, yaitu sebagai supervisor, atau disebut biasanya mandor, gitu ya. Ini sangat baik sekali teman-teman untuk diterapkan di perusahaan untuk melakukan eksekusi, karena banyak perusahaan gagal bukan karena planningnya yang tidak baik, bukan karena organizing yang tidak baik, tetapi eksekusinya yang tidak berjalan dengan optimal sesuai dengan planning dan executing yang tadi. Nah, di sini ada evolusi dari learn and historical perspective. Jadi sebenarnya strategi eksekusi itu merupakan ilmu yang sangat kuno ya, dimulai dari tahun 1883. Terus berkembang ke 1908, 1913. Ini adalah strategi eksekusi semua dan mencapai puncaknya di tahun 1950. Deming ya, Deming dengan PDCA-nya, kemudian ada George Terry dengan POAC-nya, dan ilmu yang terakhir terkait eksekusi adalah ilmu 4DX atau 4D Execution. Jadi ternyata ilmu eksekusi itu bukan ilmu yang baru, ilmu yang lama sebenarnya, tetapi karena tidak dipelajari dengan mendalam sehingga
ilmu-ilmu tersebut tidak optimal diterapkan sehingga banyak perusahaan gagal karena tidak memiliki dasar-dasar ilmu pengetahuan saat melakukan proses eksekusi. Kita kembali kepada satu proses namanya PDCA Cycle of Improvement. Ini adalah salah satu strategi eksekusi yang sangat terkenal. Selain 4DX yang tadi dibahas, ada PDCA dan SDCA Cycle for Standardization. Jadi untuk standarisasi pakailah SDCA dan untuk improvement pakailah PDCA. Nah, perbedaannya di mana? Pada saat-saat awal, yang paling penting untuk menetapkan fondasi perusahaan adalah standarisasi dulu yang dijalankan. Nanti kalau standarisasinya sudah kuat, maka secara paralel improvement itu akan bisa menjadi satu dasar untuk pengembangan bisnis yang lebih optimal. Nah, apa saja? Yang pertama, prosesnya adalah S, standardize, know the standard. S adalah pertama, dibuat standarisasi. Standarisasi yaitu SOP, baik SOP terhadap fungsi-fungsi organisasi. Kemudian yang kedua adalah do work according to standard. Jadi bekerja berdasarkan standar. Jangan bekerja tidak ada panduan. Jadi buatlah SOP dulu, kemudian kerjakanlah sesuai SOP. Kalau misalnya di lapangan SOP-nya tidak sesuai dengan perubahan zaman, maka revisilah SOP itu. Maka SOP memang harus direview. Minimal 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, dan 1 tahun sekali. Karena perubahan organisasi bisa cepat, bahkan ada beberapa SOP yang direview setiap bulan. Karena memang bisnisnya bergerak sangat cepat. Kemudian yang ketiga adalah check forward against standar. Jadi setelah standarnya dibuat, dilakukan eksekusi, di-comparing, dibandingkan, di-compare. Apakah pelaksanaan dari standarisasi itu sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan di awal. Kemudian yang terakhir adalah act on evaluation, jadi dilakukanlah evaluasi sejauh mana standarisasi yang ditetapkan ini sudah sesuai dengan visi dan misi serta tujuan organisasi. Ini adalah salah satu SDCA, jadi standardize, do, check, and action, yaitu cara untuk membuat fondasi perusahaan dengan metode SDCA. Kalau SDCA ini sudah berjalan dengan baik, dengan disiplin, maka kita masuk ke tahap berikutnya adalah bagaimana melakukan improvement. PDCA yaitu dengan cara PDCA. Berbeda dengan SDCA untuk menetapkan standar, tapi kalau PDCA itu untuk menetapkan improvement. Yang pertama adalah plan improvement. Buatlah perencanaan-perencanaan terkait dengan improvement ya. Dibuat satu perencanaan-perencanaan, baik perencanaan budgeting, perencanaan kerja, perencanaan strategi, perencanaan sumber daya, dan lain-lain. Kemudian setelah dibuatkan perencanaan, yang kedua adalah do carry out plan. Perencanaannya itu dibawa, diterjemahkan ke dalam implementasi, yaitu do. Kemudian yang berikutnya adalah check, evaluate the result. Dievaluasi hasilnya seperti apa. Kemudian yang terakhir, action standardize or replan. Jadi dilakukan standarisasi ulang dan dilakukan perencanaan ulang. Kalau kedua proses ini, SDCA dan PDCA berjalan dengan baik dan secara simultan dari waktu ke waktu, maka akan terjadi suatu perubahan organisasi yang luar biasa. Dan Anda sebagai CEO, sebagai C-level, sebagai top management di organisasi, maka ini akan menjadi suatu strategi yang luar biasa untuk Anda bisa membawa perusahaan ke arah yang lebih baik, dan di tengah persaingan yang serba berubah dengan cepat di era digital area, ternyata SDCA dan PDCA adalah salah satu kunci untuk memenangkan persaingan bisnis.